Itu dia mereka, bajingan sialan itu. Mereka sudah ditangkap. Seseorang sudah dibawa pergi. Di Rusia, mobilisasi massal akhirnya dimulai. Di internet, semakin sering muncul video dan foto razia kantor perekrutan militer terhadap pria. Mereka diambil langsung dari jalanan dan apartemen, dimasukkan ke dalam minibus dan langsung dikirim ke medan perang. Vladimir Putin sepenuhnya mengabaikan serangan besar-besaran ke Moskow, meskipun Kremlin membanggakan kerja luar biasa dari pertahanan udara mereka. Sementara itu, drone Ukraina saat ini kembali menyerang Moskow. Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyerukan diplomasi untuk mengakhiri perang di Ukraina, namun langsung mengancam akan meningkatkan jumlah serangan ke kota-kota sipil di Ukraina dan mengancam Eropa serta Ukraina dengan serangan nuklir jika serangan ke Moskow terus berlanjut. Sementara itu, Ukraina dan Amerika Serikat sedang melakukan negosiasi tertutup dengan pihak Rusia mengenai pembekuan perang di garis depan saat ini. Sementara negara-negara Eropa telah mengajukan ultimatum terbuka kepada Rusia tentang bagaimana perang ini harus diakhiri. Bahkan, hal ini sudah mulai dibicarakan oleh para pejabat Rusia. Nama saya Alexei Peci, semua topik ini akan kita bahas bersama dalam episode kali ini. Jadi, mari kita mulai dengan topik utama hari ini. Mobilisasi di Rusia telah dimulai, dan itu dilakukan secara paksa. Di wilayah Penza, Federasi Rusia, telah dimulai razia yang melibatkan petugas kantor perekrutan militer, yang menangkap pria, memasukkan mereka ke dalam bus, membawa mereka ke kantor perekrutan militer, dan di sana memaksa mereka dengan kekerasan untuk menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Razia besar-besaran oleh petugas perekrutan militer di Penza dimulai pada 18 Juni, dan seperti yang ditulis oleh warga setempat, kutipan, di jalan-jalan terjadi razia, jalan-jalan ditutup. Di seluruh kota Penza, patroli menangkap pria secara membabi buta tanpa memeriksa dokumen. Mereka juga berkeliling ke kawasan rumah musim panas. Di Kamenka, hampir 100 orang dimasukkan ke dalam satu bus. Dan seperti yang terlihat dari laporan warga setempat, razia juga dilakukan di kota Kuznets. Pria-pria ditangkap di jalan, dimasukkan ke dalam mobil, dan dibawa pergi untuk menandatangani kontrak. Untuk itu, mereka bahkan menghentikan mobil dan bus kota. Sekali lagi, ini adalah kutipan dari obrolan warga setempat. Semua orang tanpa kecuali ditangkap. Mobil dan transportasi umum dihentikan. Para pria dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pergi untuk menandatangani kontrak. Razia terjadi di seluruh kota. Pada hari Kamis, saya ingatkan, di Penza terlihat sangat banyak tentara. Dan setelah itu beredar video di internet, di mana sekelompok wanita mencoba menyelamatkan para pria yang dimasukkan ke dalam minibus. Telah dipastikan bahwa video tersebut diambil di kantor perekrutan militer distrik Oktyabrski dan Zelezhnodorosny di kota Penza. Katakan, kenapa tidak memanggil ambulans untuk orang yang sedang sakit? Katakan, kenapa tidak memanggil bantuan? Katakan, kenapa tidak memanggil ambulans untuk orang itu? Yang sedang sakit, katakan. Kenapa? Bantuan tidak. Lesya, semuanya akan baik-baik saja. Aku mendoakanmu. Aku tahu. Leska. Aku mencintaimu. Teman-teman. Teman-teman, ayo katakan. Semua menandatangani kontrak secara sukarela. Kalian dipaksa. Katakan, kalian dipaksa, kalian dipukuli, sukarela atau tidak. Cukup berdoa kepada Tuhan. Jangan menangis. Sudah. Sudah, jangan tinggalkan. Luha. Tutup itu aja. Memangnya tidak bisa kasih 5 menit. Sudah cukup. Bisa saja dilakukan secara manusiawi. Tangkap secara manusiawi. Kalian memukuli mereka. Kami tahu apa yang kalian lakukan. Lalu apa bedanya? Kalian menerima meskipun kalian tidak muntah. Kalian bahkan tidak bisa memberi waktu 5 menit secara manusiawi. Diam kamu. Kami sudah memberikan semuanya. Ayo, mari kita lihat bagaimana mereka di sana. Teman-teman, ayo, jawab. Kalian tahu? Bahwa bagian belakang tidak memberikan. Lepaskan tanganmu. Sampai jumpa di Matorzok. Sampai jumpa. Kalian sekarang harus memanggil polisi. Subtitle dibuat oleh Dima Torzok. Subtitle dibuat oleh Dima Torzok. Subtitle dibuat oleh Dima Torzok.
Dan sekarang penduduk setempat mengeluh bahwa kantor perekrutan militer Penza telah menetapkan rencana mobilisasi dan semua pria yang ditahan dipaksa menandatangani kontrak yang katanya sukarela dengan Kementerian Pertahanan. Menurut warga setempat di distrik kota Sputnik, polisi mendatangi apartemen-apartemen, menarik pria keluar dari apartemen dan membawa mereka untuk dimobilisasi. Selain itu, mobil-mobil polisi, lalu lintas, dan beberapa minibus terlihat di dekat bioskop Sovremenik di pusat kota Penza. Mereka menutup jalan, mereka menghentikan mobil-mobil, dan langsung membawa para pria. Dan sekarang, di media sosial, warga Penza bertanya kemana harus lari, dan yang terpenting, bagaimana cara melarikan diri jika jalan-jalan sudah ditutup. Dan ini baru kota pertama. Sudah mulai muncul juga laporan tentang razia serupa di kota-kota lain di Rusia. Oleh karena itu, saya yakin dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat semakin banyak video tentang mobilisasi paksa massal di Rusia yang beredar di media sosial. Nah, perilaku Kremlin seperti ini bisa dijelaskan karena panik. Vladimir Putin terburu-buru mengirim sebanyak mungkin pria ke medan perang sebelum dia sendiri yang diciduk. Saat ini juga, ketika rekaman ini dibuat, lebih dari 300 drone Ukraina kembali terbang melintasi Rusia. Dan saat rekaman ini dibuat, sudah diketahui bahwa beberapa di antaranya kembali berhasil menembus pertahanan Moskow. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin sudah lebih dari sehari tetap diam di depan publik, mengabaikan serangan drone terbesar sejak awal perang ke Moskow dan wilayah sekitarnya. Akibat serangan tersebut, seperti yang dilaporkan media Rusia saat ini, 17 orang terluka, 1 anak meninggal, drone menabrak gedung apartemen, 2 pusat perbelanjaan di ibu kota terbakar, dan terjadi ledakan di kilang minyak di kapotnya. Dan kemarin kita semua menyaksikan bagaimana pertahanan udara Rusia hanya menembak jatuh drone-drone itu. Tapi yang penting mereka tidak sepenuhnya menembak jatuh drone-drone itu di udara. Mereka hanya merusaknya sehingga drone-drone itu jatuh ke gedung apartemen, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Hal ini juga sudah didokumentasikan. Terlihat jelas bagaimana drone Ukraina terbang lalu rudal dari pertahanan udara Rusia mengenainya. Tapi drone itu tidak meledak di udara, dia hanya berubah arah dan jatuh ke gedung apartemen, pusat perbelanjaan, jalan raya, dan sebagainya. Lanjutan. Lanjutan. Kemana diterbang? Bersambung, lanjutan. Lanjutan. Pada hari serangan, ketika langit di atas Moskow diselimuti asap hitam dan hujan minyak turun di wilayah tersebut, Vladimir Putin menghabiskan waktunya di Kazan pada KTT ASEAN. Dalam pidatonya, Vladimir Putin berbicara tentang pembangunan dunia multipolar, perdagangan dengan mata uang nasional, dan lain sebagainya, serta banyak tertawa di forum tersebut. Dan setelah itu, tidak ada reaksi publik dari Vladimir Putin terhadap serangan udara tersebut. Dia memutuskan untuk diam saja dan memberitahu semua warga Rusia bahwa tidak terjadi apa-apa. Serangan Ukraina ke Moskow pada 18 Juni mengungkapkan kelemahan pertahanan udara Rusia. Dan apa yang disebut sebagai blogger militer Rusia setelah serangan mulai secara terbuka mengkritik sensor dan ketidakmampuan pihak berwenang Rusia untuk melindungi penduduk dari dampak perang. Seperti yang ditulis oleh Institut Studi Perang, salah satu blogger militer Rusia dalam postingannya, yang kemudian entah kenapa dihapus, menyatakan bahwa pasukan Ukraina berhasil menyebabkan kerusakan signifikan meskipun ada sistem-sistem pertahanan udara Moskow yang sangat efektif. Dan dia menekankan bahwa Ukraina saat ini sedang membawa perang ke wilayah Federasi Rusia, jauh di luar daerah perbatasan. Dan karena itu, dia menyatakan perlunya memperkuat pertahanan udara di sekitar fasilitas di seluruh negeri. Tapi apa yang harus dilakukan jika sistem-sistem pertahanan udara itu sudah tidak cukup?
Blogger militer Rusia lain yang disebut-sebut mengkritik media Rusia karena dalam publikasi mereka sangat meremehkan arti dari serangan-serangan ini. Menurutnya, mereka yang sudah terputus dari rakyat mengendalikan media pemerintah dan menciptakan realitas palsu di mana semuanya terlihat baik-baik saja, sambil menyerukan agar mereka memberitakan peristiwa secara akurat. Katanya, kenyataannya jauh dari baik. Seorang blogger militer Z lainnya menambahkan, dia mengatakan bahwa Rusia perlu mengubah pendekatannya, jika tidak, laporan resmi akan semakin jauh dari kenyataan dibandingkan sekarang. Dia kembali mengkritik media pemerintah karena memberitakan tentang apa yang disebut operasi militer khusus yang jauh dari kenyataan, seolah-olah hanya berdampak pada Ukraina dan bukan Rusia. Dan juga karena menolak laporan tentang pergerakan pasukan Ukraina di medan perang sebagai berita palsu. Dia berkata, teman-teman, perang ini sudah lama ada di Rusia, bukan di Ukraina. Perang ini sudah ada di Rusia. Selain itu, berhentilah berbohong tentang kemajuan tentara Rusia yang katanya terus-menerus dan setiap hari di garis depan. Dan kini, koresponden perang Rusia mencatat bahwa orang Rusia sekarang bisa melihat sendiri bahwa pernyataan para propagandis tentang semuanya berjalan baik tidak sesuai dengan kenyataan. Di Rusia, omong-omong, tidak ada satupun, saya tekankan, tidak ada satupun saluran TV yang menyiarkan atau menayangkannya. Tidak ada yang sama sekali menayangkan laporan terpisah tentang serangan ke Moskow. Tidak ada satupun. Semua orang hanya diam saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebagai gantinya, mereka justru lebih fokus pada perlunya menghukum warga Moskow sendiri yang merekam dan mengunggah video serangan serta akibatnya ke internet. Sekarang semua warga Moskow itu ditangkap, dimasukkan ke dalam mobil tahanan dan dibawa ke rumah tahanan. Katanya, hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dengan bangga menyatakan bahwa meskipun ada semua rekaman dari Moskow, sistem pertahanan udara Rusia menunjukkan hasil yang luar biasa. Sementara itu, pada siang hari tanggal 19 Juni, muncul rekaman yang memperlihatkan drone Ukraina kembali menyerang Moskow untuk hari kedua berturut-turut. Pihak berwenang setempat secara rutin melaporkan tentang operasi pertahanan udara di langit di atas ibu kota Federasi Rusia. Dan kini, para pengamat sudah mulai menyindir bahwa Moskow, stabilitas sekarang berarti adanya drone di langit, karena rakyat Rusia dan warga Moskow telah memilih Vladimir Putin yang membawa perang ke rumah mereka. Namun, untuk mengalihkan perhatian warga Rusia dari serangan terhadap Moskow dan isu mobilisasi, Kremlin memutuskan untuk kembali mengancam Ukraina dan Eropa. Mereka bilang, ya tentu saja kami punya masalah. Tapi sekarang kami akan kembali mengangkat misalnya isu serangan nuklir. Dan semua warga Moskow akan kembali berteriak dalam gelombang ekstasi kebanggaan bahwa sekarang kami akan beri kalian pelajaran. Sekarang kami akan membalas dendam kepada kalian atas Moskow. Nah, di sini kita masuk ke bagian kedua dari episode ini, di mana kita akan membahas prospek negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Ada beberapa hal menarik di sini yang pasti patut diperhatikan. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian kedua, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like, dan tentu saja tulis komentar kalian di bawah episode ini. Itu akan sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada kalian untuk itu. Selain itu, teman-teman, saya telah meluncurkan yang disebut Klub Tertutup PC Insight. Ini adalah saluran Telegram tertutup khusus yang hanya bisa diakses oleh para pelanggan Patreon saya. Di sana, kita bersama-sama mendiskusikan berbagai topik. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Selain itu, saya juga berdiskusi bersama kalian untuk menentukan topik apa yang akan diambil untuk episode berikutnya. Jadi, jika kalian ingin bergabung dengan klub tertutup seperti ini dan mendiskusikan berbagai berita serta topik bersama saya di sana, silakan berlangganan di Patreon. Tautannya ada di deskripsi video ini. Dan di sana, kalian akan mendapatkan tautan ke channel Telegram tertutup itu, di mana kalian bisa ikut berkontribusi dalam pembuatan konten di channel YouTube ini. Jika kalian hanya ingin mendukung channel YouTube ini secara finansial satu kali saja, di deskripsi juga ada detail dan cara untuk melakukannya. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Dan jangan lupa follow media sosial saya di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga channel Telegram terbuka. Semua tautannya ada di deskripsi video ini. Sekarang kita lanjut. Baru-baru ini, Volodymyr Zelensky secara langsung mengakui bahwa target Ukraina adalah mencapai gencatan senjata di garis depan selambatnya musim dingin ini. Oleh karena itu, tekanan terhadap Rusia harus ditingkatkan dari segala sisi, dari semua lini.
Dan hari ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa negara-negara Uni Eropa sangat keliru jika berpikir bahwa dialog dengan Rusia harus dibangun dari posisi kekuatan. Pernyataan ini benar-benar membuka mata kita tentang diplomasi Eropa dan apa yang telah disepakati di Eropa selama bulan ini. Dan semuanya diakhiri dengan fakta bahwa hal ini telah disepakati dengan Trump. Trump mendukungnya. Selanjutnya, saya akan memberikan informasi tentang bagaimana Moskow menanggapi semua ini. Jadi begini pernyataan Peskov. Ini adalah kesalahan terbesar. Apakah ini berasal dari kurangnya kompetensi mereka karena mereka salah informasi, atau dari kebodohan mereka, kita tidak tahu pasti. Tapi itu adalah fakta. Eropa perlu memahami situasi sebenarnya, khususnya dalam konflik Ukraina, agar dapat berpartisipasi dalam negosiasi. Kiev berada dalam posisi yang sangat sulit, namun tetap mempertahankan sikap yang tidak mengarah pada negosiasi. Sementara itu, juru bicara Kremlin menyatakan bahwa negosiasi dengan negara agresor, yaitu Rusia, dari posisi kekuatan, seolah-olah tidak menghasilkan apa-apa. Dan dia juga mengumumkan serangan baru terhadap fasilitas di Ukraina. Dia mengatakan, kami akan meningkatkan serangan terhadap kota-kota sipil di Ukraina. Pada saat yang sama, Peskov menekankan bahwa Rusia seolah-olah siap untuk negosiasi damai dan mencatat bahwa diktator Rusia telah berulang kali menyatakan kesiapan Moskow untuk berdialog. Dan sekarang, ancaman untuk meningkatkan serangan terhadap Ukraina juga datang dari Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov menyatakan bahwa negara-negara Eropa telah memberikan ultimatum terbuka dan keras kepada Rusia terkait Ukraina, dengan menawarkan Moskow untuk segera menyetujui gencatan senjata di sepanjang garis depan saat ini dan memulai negosiasi damai. Dan yang penting, memberikan kompensasi atas kerusakan yang telah ditimbulkan kepada Kiev. Dan di sini, yang anehnya, model Iran atau kesepakatan Iran-Donald Trump bisa sangat membantu kita. Karena di dalamnya terlihat persis seperti yang diajukan, yang ditawarkan oleh Eropa, Rusia, dan Ukraina untuk mengakhiri perang. Menurut Lavrov, negara-negara Eropa berusaha untuk segera menghentikan tembak-menembak agar, saya kutip pernyataan panjang, untuk mencegah runtuhnya angkatan bersenjata Ukraina di garis depan, membekukan konflik militer tanpa mengatasi akar permasalahannya, dan mengirimkan pasukan mereka sendiri ke wilayah Ukraina. Eropa yang bersatu terus bermimpi tentang ekspansi dengan sengaja menguasai Ukraina. Ukraina dan Moldova ditarik ke dalam orbit mereka bersama Armenia. Ukraina dipandang sebagai kekuatan penyerang utama bagi calon angkatan bersenjata Eropa yang bersatu di masa depan. Situasi seperti ini membawa risiko serius bagi keamanan global, karena bentrokan langsung antara NATO dan Rusia dapat dengan cepat berubah menjadi saling serang nuklir dengan konsekuensi yang sangat buruk. Jadi, secara umum, orang Rusia kembali mengancam dengan serangan senjata nuklir dan sebagainya. Lavrov juga menekankan bahwa model keamanan lama di Eropa yang telah dibangun selama beberapa dekade telah dihancurkan oleh para pemimpin Eropa sendiri. Katanya, merekalah yang bersalah. Bukan, jangan salah paham, Eropa sedang mempertimbangkan untuk membentuk satu angkatan bersenjata besar Eropa. Bukan setelah Rusia, negara yang liar ini melancarkan perang besar-besaran, berdarah, dan tanpa provokasi terhadap Ukraina. Bukan setelah itu. Jangan salah paham tentang Rusia, seolah-olah Eropa tidak punya alasan atau bagaimana. Nah, Lavrov mencoba memaksakan logika seperti itu. Jadi sekarang mereka benar-benar membalikan segalanya dan mengatakan bahwa Eropa sendiri sudah lama merencanakan hal ini. Eropa yang ingin menggunakan Ukraina sebagai kekuatan penyerang melawan Rusia, dan itulah sebabnya Eropa mempersenjatai Ukraina. Saya tekankan kepada orang Rusia bahwa orang Ukraina adalah bangsa yang rasional. Mereka sudah sangat memahami hal itu. Bagi orang Rusia yang agak bodoh dan primitif, saya ingin mencatat bahwa sebelum tahun 2014, Eropa membeli gas dan minyak dari Rusia. Melakukan perdagangan, Angela Merkel datang, berpelukan dengan Vladimir Putin, semuanya baik-baik saja. Setelah tahun 2014, ketika Rusia menyerang Ukraina di Crimea dan Donbas, Eropa mulai menjauh dari Rusia. Setelah tahun 2022, ketika Vladimir Putin memulai perang besar-besaran yang berdarah di Eropa, Eropa mulai berpikir bahwa, dengar, seperti kata pepatah, kita harus menunjukkan taring kepada orang Rusia yang tidak terurus ini. Kita harus mempersenjatai diri, harus bersiap untuk perang besar, harus memperkuat pertahanan, harus membangun tentara yang besar, harus memperbesar kompleks industri militer. Kita harus melakukan segalanya agar orang Rusia itu bahkan takut untuk sekedar melirik ke arah Eropa.
Bagaimana menurut Anda tentang hubungan sebab akibat seperti itu? Nah, lalu Lavrov menyerukan pembangunan semacam arsitektur keamanan kontinental bersama yang terbuka untuk semua negara Eurasia, yang mencerminkan realitas multipolar zaman sekarang. Maksudnya, seolah-olah izinkan Rusia memiliki wilayah pengaruhnya sendiri. Seolah-olah, kenapa Eropa tiba-tiba mulai menjalin hubungan dengan Armenia? Tidak, itu wilayah kekuasaan kami. Kenapa Eropa membangun hubungan dengan Ukraina dan Moldova misalnya? Moskow bilang, ini wilayah kami, jangan berani-berani masuk ke sini. Inilah yang ditawarkan orang Rusia ketika mereka berbicara tentang dunia multipolar. Dan disinilah menjadi jelas bahwa Eropa benar-benar mulai menekan Kremlin dengan ultimatum. The Economist menulis bahwa Ukraina, Amerika Serikat, dan Eropa menyatakan bahwa usulan penyelesaian damai di Ukraina dapat mencakup rencana bertahap. Mungkin mirip dengan yang baru saja disepakati Donald Trump dengan Iran. Dan seperti yang ditulis oleh The Economist, kegagalan tentara Rusia di garis depan, dan memang ada, terlepas dari apa yang dikatakan Vladimir Putin, dan keberhasilan Ukraina dalam melancarkan serangan drone ke Rusia, ke jalur pasokan dan kesasaran di wilayah Rusia sendiri, mulai mengubah sikap Donald Trump terhadap jalannya perang Rusia-Ukraina itu sendiri. Perwakilan Kiev dan timnya saat ini melakukan konsultasi harian tentang bagaimana memaksa Rusia untuk duduk di meja perundingan. Dan peningkatan serangan besar-besaran ke wilayah Rusia ternyata menjadi salah satu cara untuk menekan Kremlin yang didukung oleh Eropa dan Amerika Serikat. Salah satu opsi yang sedang dibahas tentang bagaimana perang di Ukraina harus berakhir adalah mengakhiri perang dalam 2 bulan. 2 tahap. 2 tahap ini sangat mirip dengan apa yang telah ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran. Awalnya, direncanakan penghentian pertempuran di sepanjang garis depan saat ini dengan jarak 50-70 km ke dalam dari garis tersebut di setiap sisi. Jadi, secara kasar, pertama-tama direncanakan pembentukan zona seperti itu, dengan lebar lebih dari 100 km di sepanjang garis depan, di mana penembakan dihentikan. Kemudian jika hal ini tetap stabil, akan ada kesepakatan yang lebih luas tentang penghentian tembak-menembak secara penuh dan berakhirnya perang. Dan menurut The Economist, pembicaraan tidak resmi dengan Moskow telah dimulai kembali. Dan di sini muncul informasi orang dalam bahwa Rusia ingin mengulur waktu hingga Oktober, agar nantinya bisa segera memberikan dukungan kepada Donald Trump menjelang pemilihan setelah Kongresnya akan berlangsung pada bulan November dan mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Jadi, artinya Kremlin mungkin akan setuju untuk melakukan gencatan senjata sebagian sekitar bulan Oktober, sebagai hadiah untuk Donald Trump menjelang pemilu, tapi sebagai gantinya akan menuntut agar Ukraina ditekan. Di Moskow, mereka terus menegaskan bahwa mereka hanya siap untuk bernegosiasi dalam format encourage. Maksudnya, pada pertemuan di Alaska pada Agustus 2025, Vladimir Putin dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Donald Trump tentang penyerahan seluruh wilayah Donbas kepada Rusia, dan pengakuan secara de jure dan de facto atas kontrolnya. Kontrol atas Crimea dan wilayah-wilayah yang diduduki di Oblast Kherson dan Zaporizhia. Apakah benar seperti itu dan apakah Trump dan Putin benar-benar menyepakati hal tersebut? Tidak ada yang tahu. Namun, orang-orang Rusia terus mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu seolah-olah telah dicapai, meskipun Trump sudah secara terbuka membantahnya. Dan saya akan mengakhiri episode ini dengan kutipan dari majalah The Economist. Namun, suasana hati berubah di Gedung Putih. Penghuninya tahun lalu menyatakan bahwa Volodymyr Zelensky tidak punya kartu tawar untuk melanjutkan perang. Di Washington mulai mengakar 2 sudut pandang Ukraina, bahwa Rusia tidak bisa dipercaya dan bahwa Ukraina adalah pemenang, bukan yang kalah. Hal ini dibuktikan dengan serangan sukses Ukraina terhadap kilang minyak Moskow di kapotnya pada pagi hari tanggal 18 Juni, saat KTT para pemimpin G7 di Evian, Prancis sedang berakhir. Dan semua orang, termasuk Donald Trump, peserta KTT G7 melihat rekaman Moskow yang terbakar itu. Di sini saya akan berhenti sejenak. Teman-teman, silahkan subscribe channel ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar, beri like, dan tulis di komentar bagaimana menurut kalian format video seperti ini di channel YouTube ini. Saya ingin membangun kebijakan, redaksi channel ini sedikit berbeda ke depannya. Akan ada 2-3 episode besar per hari, bukan 4-5 seperti sebelumnya, dan episode singkat masing-masing dengan topik yang berbeda. Intinya, tulis pendapat kalian tentang format seperti ini.
Dan sekali lagi saya minta, jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.